Selamat siang rekan-rekan semua di mana saja berada, khususnya yang akan melakukan perjanjian kredit di satu perbankan. Jadi ketika kita mengajukan usulan kredit di perbankan dan ketika direalisasi, maka terjadilah namanya perjanjian kredit. Perjanjian kredit yang akan kita tanda tangani dengan pihak perbankan. Nah, untuk itu, ini sebagai pengalaman kepada rekan-rekan sekalian, sebelum melakukan tanda tangan perjanjian kredit, lihatlah aturan dan peraturan yang perjanjian yang ada, mulai dari masa waktu angsuran, kemudian lagi bunganya, kemudian lagi apa yang akan dipotong, sampai selesai perjanjian kredit kita atau ajuan usulan kredit kita tersebut. Karena ketika kita sudah menandatangani perjanjian kredit di pihak perbankan, sampai di kemudian hari pun kita mau protes, seandainya ada hal-hal kekeliruan, itu tidak bisa lagi, karena kita sudah menyetujui, kita sudah menandatangani perjanjian kredit tersebut di depan perbankan. Pihak perbankan juga akan bertahan, apapun ceritanya, apapun alasannya. Seandainya pihak perbankan ada regulasi atau undang-undang dari pemerintah, peraturan pemerintah atau keputusan Mahkamah Konstitusi, ya mereka jawabnya bertahan bahwa ini ibu atau bapak sebagai nasabah sudah tanda tangan menyetujui di perjanjian kredit, menyetujui. Walaupun yang kita tanda tangani itu tidak dibenarkan oleh undang-undang. Ini pengalaman. Salah satu contoh, saya ambil contoh. Yang namanya dana taspen, yang namanya dana taspen atau THT itu kan menurut undang-undang itu tidak bisa. Tadi maaf dijeda karena kita ada sesuatu hal. Kita kembali lanjut ketika akan seperti contoh di tunjangan hari tua atau taspen itu, kalau menurut acuan undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 69 tentang perlindungan pensiun, PP Nomor 7 Tahun 1977 itu tentang perlindungan pensiun, juga dari keputusan MK Nomor 18 Tahun 2017 itu pun sebenarnya intinya tidak dibenarkan pihak manapun memotong THT atau dana taspen. Itu dalam aturan dan peraturan perundangan yang ada untuk melindungi orang-orang yang pensiun. Tetapi ketika bapak-bapak, ibu-ibu, atau ketika kita melakukan perjanjian kredit dan kita menyetujui boleh dipotong angsurannya atau bunganya, boleh dipotong lewat dana taspen, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berprotes lagi karena kita sudah secara pribadi kita menyetujui aturan yang dibuat oleh perbankan setempat, kita tanda tangani. Jadi walaupun ada undang-undang, ada aturan pemerintah yang tidak membolehkan pemotongan THT atau taspen, tetapi di dalam PK itu ada tertulis itu, saya siap dipotong dengan taspennya sekian persen untuk angsuran ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi di kemudian harinya. Ini satu pengalaman. Jadi ini mengapa saya berbicara dengan rekan-rekan sekalian, dengan bapak-bapak, ibu di mana saja berada, bahwa di mana saja berada, bahwa ini sebagai pengalaman kita. Jadi ketika kawan-kawan atau rekan-rekan kita, bapak-bapak, ibu mau akan realisasi atau buat perjanjian kredit kepada pihak perbankan, benar-benar harus diteliti, harus dibaca, harus dilihat, baru kita tanda tangani. Itulah sekedar masukan-masukan dari saya sebagai rakyat Indonesia lah, warga negara Indonesia, boleh dibilang sekedar masukan karena ini berdasarkan juga pengalaman pribadi kami
Wah, jadi untuk hal-hal tentang perjanjian kredit dan sebagainya, bapak-bapak, ibu-ibu harus benar-benar teliti. Jangan main tanda tangan, jangan main menyetujui. Lihat dulu perjanjian kredit PK itu. Apa yang dituangkan, yang dia sampaikan oleh pihak perbankan dibaca benar, diteliti benar, baru kita tanda tangan. Karena kalau kita protes atau kita mengajukan keberatan atau kita komplain di kemudian hari, itu tidak ada gunanya, karena kita sudah tanda tangan di sana, sudah ditulis mereka di perjanjian kredit A, B, C, dan D, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi itulah rekan-rekan di mana saja berada. Jadi untuk berhati-hati harus dilihat ketika kita melakukan perjanjian kredit dengan pihak perbankan. Kemudian lagi ada juga masukan dari kami, dari kita. Saya juga berpikir begini, kenapa gitu ya? Mengapa ada aturan seperti tidak boleh perlindungan taspen atau perlindungan pensiun? Kenapa pihak pemerintah, mungkin dari Bank Indonesia, dari mungkin Kementerian Keuangan, itu membolehkan apapun alasannya menjadi produk dari pihak perbankan boleh memotong dana taspen, sedangkan di undang-undangnya, di peraturan ini kan tidak dibenarkan. Nah, itu sebagai masukan. Jadi harapan kami sebagai nasabah atau orang yang akan memasuki atau mengusulkan usulan ke perbankan, usulan kredit ke perbankan, itu mengharapkan juga pihak pemerintah tidak mengizinkan apapun dalihnya pihak perbankan menjual produk dengan menumbur regulasi yang ada. Ya seperti tadi peraturan pemerintah tentang pelindungan taspen, ada keputusan Menteri Keuangan tentang itu tidak dibenarkan. Apapun alasannya, apapun dalih pihak perbankan, kita tidak membenarkannya. Pihak pemerintah tidak akan mengizinkannya. Jadi hanya itu sekedar masukan bagi rekan-rekan atau kawan-kawan atau bapak ibu yang akan mengusulkan kredit atau akan tanda tangan, atau benar-benar perhatikan benar, baca benar perjanjian kredit yang disampaikan oleh pihak perbankan dan kita sebagai konsumen. Demikian, terima kasih.